Teman-teman, eh, saat ini kita berjumpa lagi di tengah kondisi pandemi 19. Saya harap teman-teman tetap sehat selalu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami membuka hati kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan ambil di Injil Markus 1 ayat 1 sampai ke 8. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya dengan dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di dalam Injil Markus di sini, firman pada saat ini diambil judul perikop, dengarlah panggilannya. Injil Markus dimulai dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Injil di sini punya arti yaitu kabar baik. Yesus di sini adalah juru selamat. Sedangkan Kristus artinya itu yaitu diurapi. Jadi fokus dari pemberitaan di Markus di sini yaitu kabar baik tentang hadirnya juru selamat yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Markus menghubungkan keberadaan Yohanes Pembaptis di sini, di mana Yohanes Pembaptis di sini yaitu sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan siapa? Yaitu pembuka jalan Sang Mesias, juru selamat manusia. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan di sini juga dinubuatkan oleh para nabi Yesaya sudah beratus-ratusan tahun yang sebelumnya. Jadi Yohanes Pembaptis di sini yaitu sebagai pembuka jalan Sang Mesias juru selamat, supaya orang datang kepada Yohanes untuk bertobat. Karena apa? Seperti yang ada di ayat ke-7, beginilah firman Tuhan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di ayat ke-7 ini Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa saat ini Yohanes Pembaptis akan membaptis dengan air, tetapi yang akan datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapakah yang membaptis dengan Roh Kudus?
yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita datang, mari kita dengar panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menginginkan kita supaya kita datang kepada Tuhan untuk kita bertobat, kita datang kepada Tuhan untuk mendengar panggilannya, untuk melayani Tuhan. Tetapi seperti yang kita tahu, diakui atau tidak, saat ini sangat jarang sekali dan banyak orang yang enggan untuk mendengar panggilan Tuhan, untuk datang mungkin persekutuan ataupun melayani. Sebenarnya banyak sekali alasan yang mungkin orang mungkin orang berikan. Kamu jadi ini ya, kamu melayani di gereja ya, wah saya tidak bisa. Banyak sekali alasan yang orang lontarkan ketika orang disuruh untuk pelayanan. Tapi apa? Orang memberikan alasan itu intinya sebenarnya mereka mungkin malas untuk melayani atau ikut bagian di dalam sebuah persekutuan. Padahal jelas bahwa di Markus di sini kita ditekankan bahwa kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan jalan yang salah dan kita kembali ke jalan yang benar. Supaya apa? Supaya kita ikut kepada Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, supaya kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita itu menolak ataupun tidak mau untuk melayani Tuhan. Ini adalah undangan Tuhan. Tuhan memberikan undangan kepada kita, kepada semua orang. Tapi hanya beberapa orang yang mau dan banyak orang yang mungkin tidak mau untuk mendengar panggilan Tuhan atau ikut dengan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan kita diajarkan supaya kita terus mendengar panggilan Tuhan. Lantas bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa mendengarkan panggilan Tuhan? Kita diingatkan kembali tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan yang Allah yang kita punya adalah Allah yang penuh kasih. Kita diingatkan untuk kita membuka diri dan kita mempersiapkan hati kita untuk kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari teman-teman, mari kita mendengarkan panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus diberkati. Tuhan memberikan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita berikan kasih kita juga kepada orang lain, supaya banyak jiwa yang terselamatkan, banyak jiwa yang bertobat untuk ikut melayani Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita perjuangkan, kita wujudkan panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus menjadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus menjadi pendengar panggilan Tuhan,
supaya kami terus ikut bagian di dalam kami terlibat di dalam persekutuan dan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami, biarlah kami terus mendengar panggilan Tuhan untuk kami terus bertobat, kami meninggalkan jalan yang salah dan kami berbalik arah untuk kami boleh menuju jalan yang benar, supaya kami terus melayani Tuhan selama hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat gereja kami, GKJ Taman Asri Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, jiwa kami terus diperbarui, biarlah lewat renungan secara langsung maupun secara online, jiwa kami, iman kami terus diperbarui Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, sekeluarga Tuhan berkati, supaya beliau Engkau pakai untuk terus mengabarkan firman Tuhan di gereja ini. Berkati kesehatan, berkati setiap apapun yang beliau lakukan, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak Pendeta dan sekeluarga. Berkati semua Tuhan, persekutuan yang ada di dalam gereja ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati setiap persekutuan ini supaya persekutuan ini boleh terus tumbuh di dalam Tuhan. Berkati majelis, komisi, semua yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami Tuhan. Biarlah kami terus sehat, biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini kami semakin mengingat untuk kami terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya doa ini ke dalam tangan kuasa Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.